Perang tajam itu setia menemani Nifu Hamiru bekerja di kebun selama bertahun-tahun. Nifu kini berusia 68 tahun. Bapak 3 anak ini setiap pagi melintas kampung Gamlamo, Halmahera Barat untuk menuju kebun miliknya. Tanaman pala dan kelapa menjadi tanaman utama di kebun. Nifu adalah salah satu penutur terakhir bahasa Ibo. Bahasa Ibo merupakan bahasa tradisional yang dulu digunakan penduduk desa Gamlamo dan Gamici. Kini hanya tersisa 4 orang penutur bahasa Ibo. Sementara Nifu sibuk berkebun, di dalam kamar pengap, Hadar hanya bisa tergeletak pasrah. Sejak stroke 6 bulan lalu, Hadar tak bisa lagi berbicara. Tak mampu lagi Hadar mengucapkan bahasa Ibo sepatah kata pun. Sudah menjadi kebiasaan Nifu untuk membersihkan diri di Sungai Ibo ketimbang di kamar mandi. Di rumah sudah menanti Hafiza, istri Nifu yang keturunan Ternate. Pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbahasa Ibo. Halo? Halo? Ini kalau papa kasih tunjuk sini kalau tara semua. Kalau abang anak kasih tunjuk situ sudah ya? Tak jauh dari rumah Nifu, 2 nenek-nenek berusia lanjut tengah berbincang hangat dengan berbahasa Ibo. Boleh gayan? Boleh gayan? Boleh? Iyo. Boleh 2. Dan olom iga, mau tua mai lagu olom boleh. Olom mau bilang. Olom bila deh mau pedala. Mau iga. Karaja mau padi walda nege mah. Olom boleh mai gaya. Olom boleh olom rimalan. Olom asbi sinya olom peda. Po udah lamu jalame. Armawa tengah mengenang masa lalu bersama Wailun. Keduanya adalah sisa-sisa penutur bahasa Ibo. Tak satu pun dari keturunan mereka yang bisa berbahasa Ibo. Karena itulah ketika mereka tengah bercakap-cakap, beberapa anggota keluarga mengerubungi karena penasaran dengan bahasa yang mereka gunakan. Enam 60 tahun terakhir, penduduk Gamlamo memakai bahasa Ternate dan melupakan bahasa Ibo. Bahasa Ternate dipakai karena bahasa kesultanan yang menjadi lingua franca atau bahasa penyambung antara beragam etnis di Maluku Utara.
adalah permainan dodengo. Dalam bahasa Gam Konora yang berarti satu persatu. Permainan dodengo menjadi ciri khas adat etnis Gam Konora yang tinggal di Desa Talaga. Butuh nyali besar untuk turun bertempur di laga dodengo. Rajab Sahib adalah sangaji Gam Konora atau tokoh adat Gam Konora. Sudah 60 tahun Rajab lahir dan tinggal, bahkan menjadi kepala desa Talaga. Namun baru kali ini Rajab mendengar adanya bahasa Ibo. Bahasa Ibo nanti hari ini baru saya tahu bahasa Ibo. Tapi sejak saya lahir di Ibo ini, tidak pernah dengar, tidak pernah omong. Nanti kemarin Bapak datang baru saya tahu bahwa ada bahasa Ibo. Karena dari orang tua ya, nenek moyang tidak pernah ngomong dengan bahasa Ibo, sehingga sampai hari ini juga masyarakat sebagian besar masyarakat tuh tidak mengerti bahasa Ibo, bukan tidak mengerti tapi tidak dengar bahasa Ibo. Nanti hari ini baru saya tahu. Karena desa Gamlamo termasuk wilayah adat di bawah tanggung jawabnya, maka Rajab turut prihatin dengan ancaman kepunahan bahasa Ibo. Tidak bisa, kalau sudah meninggal tidak bisa lagi bahasa Ibu kita pelajari. Jadi seharusnya sekarang kita juga harus pelajari itu bahasa Ibu sebelum kakek meninggal. Desa Talaga hanya berjarak 10 km dengan desa Gamlamo. Namun kedua desa memiliki bahasa yang berbeda. Di desa Talaga ada bahasa lokal Gam Konora, sedangkan di desa Gamlamo memakai bahasa Ibo. Dengan tekun, Rajab menyalin kosakata bahasa Ibo yang memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Gam Konora. Dan setelah saya pelajari bahasa Ibo sejak kemarin sampai hari tadi, hampir sama dengan bahasa Gam Konora. Sama. Menurut dosen Universitas Khairun Ternate, Gufron Ibrahim, terdapat 34 bahasa lokal di Maluku Utara yang terbagi menjadi 2 rumpun bahasa. Keunikan pertama tadi kan di Maluku Utara ini bertemunya 2 rumpun besar bahasa di dunia, yaitu Austronesia dan Indonesia. Keunikan yang lain adalah pola persebaran dari bahasa-bahasa itu. Dan di Maluku Utara, terutama di daerah Halmahera Utara, di utara Halmahera itu, sebaran bahasa itu berada di wilayah-wilayah yang saling berdekatan. Kadang-kadang satu kampung itu satu bahasa, dan kemudian berjarak dengan kampung yang lainnya mungkin 3 atau 4 kilo atau 5 kilometer itu ada satu bahasa lain yang juga berbeda dengan bahasa itu. Ada beda, ada bahasa Wayoli, ada bahasa Gam Konora, ada bahasa Sangir, ada bahasa Tobaru, ada bahasa masing-masing, ada Sahu juga gitu. Tidak semua sama, tapi ada juga yang bisa mengerti. Kalau Wayoli Gam Konora bisa mengerti sama bahasa Ibo. Tercatat tak kurang dari 7 bahasa lokal di Maluku Utara yang diambang kepunahan. Bahasa Ibo yang paling terancam punah karena hanya tersisa 4 penutur. Desa Gamlamo atau Kampung Besar sejak dulu merupakan daerah perdagangan hasil bumi seperti kopra, pala, dan kelapa. Banyak pendatang yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahasa Ternate dipakai sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Sejak 60 tahun terakhir, para orang tua enggan mengajarkan bahasa Ibo kepada keturunan mereka. Mereka lebih memilih bahasa Ternate, bahasa kesultanan. Karena anggapan kita orang anak muda ini bahwa bahasa itu bahasa kuno, sehingga tidak bisa itu belajar. Kita harus belajar bahasa Indonesia supaya jangan dibodohi lagi. Iya, karena dulu orang Ternate datang sini sehingga hilang karena semua pakai bahasa Ternate, gitu. So tidak lagi pakai bahasa ibu-ibu.
pakai bahasa ibu-ibu selainnya dorang ini saja. Tapi kalau kita orang yang muda ini kan hitong waktu Riki itu so ada bahasa Ternate. Begitu pula yang terjadi pada bahasa Gam Konora. Hanya ada sekitar 1.000 orang penutur bahasa Gam Konora. Anak-anak usia sekolah dasar tak ada lagi yang bisa berbahasa Gam Konora. Kalau menurut amatan kami, menurut studi kami, ada 2 faktor, yaitu pertama tekanan bahasa-bahasa mayoritas di Maluku Utara, dalam hal ini tekanan bahasa Melayu Ternate dan bahasa Ternate itu sendiri. Dan yang faktor kedua adalah sikap penutur bahasa itu yang cenderung tidak menggunakan bahasa itu dan beralih menggunakan satu bahasa lain, misalnya menggunakan bahasa Ternate atau bahasa Melayu Ternate. Mayoritas anak-anak ini lahir di Ternate ketika orang tua mereka mengungsi akibat kerusuhan pada tahun 1999. Desa-desa di Halmahera Barat seperti Talaga dan Gamlamo rata dengan tanah. Terbakar amuk amarah kekerasan. Ribuan orang mengungsi ke Ternate. Orang juga tidak tahu penyerangan mereka itu kan tiba-tiba hari Minggu itu. Hari Minggu dong serang jam 11. Itu serang dari Gam Ici dulu. Baru jam 5 dong turun sini. Sampai pagi kita ke kapal perang, baru dong masuk di sini, mungkin habis. Mana yang dulu konflik, mana yang paling parah, Pak? Kalau yang paling parah itu semua parah. Kalau desa ini tidak ada yang utuh. Kalau di sini, pondasi aja itu, rumah-rumah yang ada. Ini baru dibangun, ada bantuan dari pemerintah, mau dibangun baru ini. Dampak dari konflik ternyata juga berimbas pada faktor budaya, terutama bahasa. Anak-anak yang lahir dan besar di pengungsian Ternate tak bisa lagi berbicara bahasa tradisional mereka. Kelas berapa? Saya kelas 4. 5. Kalau di sekolah pakai bahasa apa? Pelajaran di sekolah? Bahasa Indonesia. Ada pernah diajari bahasa Gam Konora nggak? Tidak. Mau tike mea sejarah sosira madonirun ne. Enak sejarah susira kan ini madonyirua. Supaya mau tike ya. Wah, tike supaya si kembangkan anak si. Kegelisahan Musa, seorang etnik Ibo, sangat beralasan karena sebentar lagi bahasa Ibo akan punah. Kepunahan adalah proses evolusi yang alami. Semua yang hidup termasuk peradaban dan bahasa mengalami evolusi. Ada yang sanggup bertahan, namun banyak pula yang bertumbangan. Jangan. Karena anggapan kita orang anak muda ini bahwa bahasa itu bahasa kuno, sehingga tidak bisa kita belajar. Kita harus belajar bahasa Indonesia supaya jangan dibodohi lagi. Padahal sekarang baru dari luar juga belajar bahasa ini. Ini baru kita mata terbuka. Ya, bahasa itu kan semacam dia gentong kebudayaan ya. Jadi kalau punah bahasa itu berarti hasanah kebudayaan dari masyarakat penutur atau pengguna bahasa itu ikut punah. Karena dalam bahasa dalam bahasa itu ada kata-kata, ada pikiran-pikiran, ada konsep-konsep. Misalnya kalau masyarakat itu bertani, misalnya maka ada istilah-istilah pertanian, ada tradisi bertani akan ikut turut hilang sejalan dengan punahnya bahasa itu. Tak banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa Ibo. Aisyah, putri ketiga Nifu Hamiru, mengakui bahwa dirinya pun tak pernah mempelajari bahasa Ibo. Sejak kecil, dia sudah berbahasa Ternate.
Kalau sejak kecil memang tidak diajar, dan memang bahasa ibu itu waktu kecil bapak aja yang menggunakan, tapi pas kalau Aisyah lahir itu enggak, di kampung Aisyah khususnya itu enggak menggunakan bahasa ibu. Biasanya pakai bahasa Indonesia, istilahnya pakai bahasa Ternate. Kini Aisyah berusaha mendokumentasikan kosakata bahasa Ibo. Aisyah menargetkan mencatat 1000 kosakata, namun baru sekitar 700 kata yang tercatat. Ya, kebetulan yang tahu bahasa ibu bapak saya sendiri. Walaupun ada teman-teman bapak yang tahu, tapi sebagiannya sudah agak pikun dan kedengarannya sudah terganggu. Dan kebetulan yang tinggal satu-satunya yaitu bapak saya. Jadi sayang kalau misalnya bukan apa-apanya sih, takutnya nanti kalau bapak udah nggak ada, ya siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri. Malu juga nanti kalau misalnya anaknya sendiri nggak tahu, nanti orang lain yang tahu ya malu juga. Di beberapa daerah, para siswa belajar bahasa lokal yang masuk dalam kurikulum muatan lokal. Namun program tersebut dipandang tak cukup efektif. Teach the language, not about the language. Di sekolah itu mengajarkan tentang bahasa, bukan mengajarkan bahasa. Sementara yang kita ingin capai dalam revitalisasi dan atau preservasi bahasa itu adalah kita harus melatih orang-orang, membiasakan orang-orang menggunakan bahasa ibunya sendiri agar supaya dia bisa semakin menguasai. Sementara di pihak lain, pemuatan lokal di SD sekolah dasar adalah mereka mencoba mengajarkan gramatika bahasa ibu itu, bahasa ibu mereka, sehingga mereka berpikir mengenai bahasa itu, bukan mereka menggunakan bahasa itu. Nasib bahasa Ibo kini tinggal menghitung hari. Begitu pula bahasa lokal yang lain, seperti Gam Konora, juga terancam kepunahan. Orang Ternate khususnya orang ibu mungkin agak gengsi kali ya kalau pakai bahasa ibu, mungkin makanya itu punah. Terus orang tua itu belum bilang pakai bahasa Ternate sama bahasa Indonesia, jangan sampai dibodohi orang dari luar. Dapat dihipotetiskan menjadi kelompok bahasa-bahasa yang bergerak ke kepunahan. Catat beberapa kata, untuk apa itu Bapak catat itu? Itu untuk pegangan saya. Selama saya masih hidup dan saya masih memangku jabatan selaku adat, saya bisa pelajari juga, saya juga pelajari itu bahasa ibu. Bahasa adalah gentong peradaban. Di dalam bahasa terkandung falsafah, warisan adat istiadat, dan nilai-nilai budaya lokal. Bila para penutur bahasa tak lagi ada, maka pecahlah gentong peradaban. Dan punahlah satu persatu kekayaan budaya bangsa Indonesia.